PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Daerah Operasi Bagian Selatan atau Tak bisa dibantah bahwa Indonesia menjadi negara yang mampu memaksimalkan pengelolaan minyak dan gas bagi sebesar-besarnya keuntungan negara. Di Asia, berdasarkan data Wood Mackenzie, Indonesia berada di posisi kedua negara yang banyak mengambil manfaat dari hasil produksi migas. Nah, perusahaan mana sajakah yang mampu mengambil keuntungan di balik produksi tersebut? Berikut ini 10 perusahaan migas terbesar di Indonesia. PT Pertamina Hulu Rokan. Kita mulai dari PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Nah, produksi migas di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari dan merupakan 25% dari seluruh produksi nasional Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan pada Senin 3 Juni 2024 lalu bahwa kepemilikan dan pengelolaan Blok Rokan di Dumai, Provinsi Riau telah 100% di tangan Pertamina. Dari sebelumnya dikelola Chevron Pacific Indonesia, perusahaan energi asal Amerika. Nah, bisa dibilang Blok Rokan memang merupakan blok migas terbesar dan paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Blok Rokan memiliki lebih dari 11.000 sumur aktif, serta 13.000 km jaringan pipa atau sekitar 2 kali jarak Sabang Merauke. Fantastis kan guys? PT Pertamina Hulu Mahakam. Berikutnya ada PT Pertamina Hulu Mahakam. Nah, pada Januari 2018, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan migas di Blok Mahakam sudah 100% kembali ke Indonesia, dan saat ini dikelola oleh PT Pertamina. Dulu, semua Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P atau Exploration and Production Indonesia atau TEPI. Tapi kontrak mereka habis per 31 Desember 2017. Nah, seperti diketahui, Blok Mahakam salah satu blok terbesar di negeri ini. Produksi migasnya tahun 2023 mencapai 26.503 BPH atau 88,34% dari target APBN, menyumbang sekitar 13% produksi gas nasional. Keputusan yang tepat untuk mengambil alih Blok Mahakam. ExxonMobil Cepu Limited atau EMCL. Selanjutnya ada ExxonMobil Cepu Limited atau EMCL di Blok Cepu. Nah, perlu diketahui nih guys bahwa ExxonMobil memegang 45% dari total saham partisipasi Blok Cepu. Kontrak kerjasama atau KKS Cepu ini akan berlanjut hingga 2035. Nah, pengembangan dan produksi proyek Cepu diharapkan memberi dampak positif bagi industri lain dan masyarakat lokal di Pulau Jawa melalui peningkatan hasil ekonomi, lapangan kerja, dan proyek-proyek pengembangan masyarakat. Adapun produksi migas ExxonMobil Cepu Limited atau EMCL di Blok Cepu tahun 2023 mencapai produksi 155.444 BPH atau 107,95% dari target APBN sebesar 144.000 BPH. Dahsyat ya. PT Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd. Berikutnya ada PT Pertamina Hulu Energi atau PHE ONWJ Ltd. Nah, perlu juga diketahui, perusahaan ini memulai sejarahnya dengan nama PT Aroma Operation Service atau AOS pada tanggal 17 November 1989. Dengan bisnis di bidang pengadaan jasa untuk mendukung operasi kilang petrokimia milik Pertamina di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Namun pada tahun 2002, nama perusahaan ini diubah menjadi PT Pertahulu Energi. Dan pada tahun 2007, nama perusahaan ini kembali diubah menjadi seperti sekarang. Adapun capaian produksi migas PT Pertamina Hulu Energi atau PHE ONWJ Ltd tahun 2023 mencapai 26.580 BPH atau sekitar 91,65% dari target APBN. TOP lah ya guys, perusahaan milik Pertamina ini. PT Pertamina EP. Next ada PT Pertamina EP atau PEP, anak perusahaan dari PT Pertamina Hulu Energi atau PHE yang telah Mimin singgung sebelumnya. Tahun 2022, Pertamina Hulu Energi resmi menunjuk PT Pertamina EP sebagai koordinator untuk semua bisnisnya yang terletak di Pulau Jawa.
Nah, adapun produksi migas PT Pertamina EP tahun 2023 mencapai 69.417 BPH atau 86,77% dari target APBN sebesar 80.000 BPH. Pada Februari 2024 lalu, PT Pertamina EP berhasil membuktikan tambahan sumber daya hidrokarbon dari pengeboran 2 sumur eksplorasi di Provinsi Jawa Barat. Kedua sumur tersebut yakni East Acacia Cinta atau IAC 001 di wilayah kerja PEP Jatibarang File, Kabupaten Indramayu, dan sumur East Pondok Aren atau IPN atau EPN 001 di wilayah kerja PEP Tambun File, Kabupaten Bekasi. Akan makin meningkat nih guys produksi migasnya ke depan. Wah, mantap lah ya. PT Pertamina Hulu Energi OSES. Selanjutnya ada PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera atau PHE OSES yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Nah, sekedar info nih guys, PHE OSES merupakan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS yang bergabung dalam Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina bersama dengan PHE ONWJ dan PT Pertamina EP wilayah Jawa bagian Barat yang telah Mimin bahas sebelumnya. Nah, area kerja PHE OSES ini diketahui terletak di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Bangka Belitung. Adapun produksi migas PT Pertamina Hulu Energi OSES tahun 2023 mencapai 17.510 BPH atau 72,96% dari target APBN. Angka yang bisa dibilang oke banget ya dalam memproduksi migas. PetroChina International Jabung Ltd. Next ada PetroChina International Jabung Ltd atau PCJL yang telah mengoperasikan wilayah kerja Jabung di Provinsi Jambi sejak tahun 2002. Nah, baru-baru ini perusahaan PetroChina mendapatkan perpanjangan kontrak untuk mengoperasikan lebih lanjut wilayah kerja tersebut pada periode tahun 2023 sampai 2043. Dalam pengelolaan blok Jabung, PCJL bekerja di bawah pengawasan dan supervisi regulator Hulu Migas Pemerintah Indonesia, SKK Migas. Nah, sebagai pengelola wilayah kerja Jabung, PCJL bermitra dengan PT Pertamina Hulu Energi Jabung, Petronas Carigali Jabung Ltd, PT GPI Jabung Indonesia, dan PT Raharja Energi Tanjung Jabung. Adapun produksi migas yang berhasil dicapai PetroChina International Jabung Ltd tahun 2023 mencapai 15.303 BPH atau 87,44% dari target APBN. Pantas dianggap sebagai salah satu dari 10 besar produsen migas di Indonesia ya guys. PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Lalu ada PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga yang sebelumnya dikuasai oleh VICO atau Virginia Indonesia Company, perusahaan minyak dan gas bumi Amerika Serikat dari tahun 1973. Namun di masa pemerintahan Jokowi, perusahaan ini telah diambil alih oleh Pertamina pada Agustus 2018 silam. Blok Sanga-Sanga sendiri merupakan salah satu dari 8 wilayah kerja terminasi yang diserahkan pengelolaannya dari pemerintah kepada Pertamina setelah habis masa kontrak dan akhirnya tak diperpanjang. Nah, Blok Sanga-Sanga menghasilkan produksi minyak kondensat sebesar 10.753 barel oil per hari dan gas 80,7 juta kaki kubik per hari. Adapun produksi migas yang berhasil dicapai PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga tahun 2023 mencapai 10.961 atau 99,64% dari target APBN 2023. Katanya nih guys, Blok Sanga-Sanga diperkirakan memiliki estimasi kumulatif produksi sebesar 258 juta barel setara minyak. Berlimpah ya guys. Medco EP dan Natuna. Berikutnya ada Medco EP dan Natuna yang merupakan anak perusahaan Medco Energi sebagai kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS yang menjadi operator di South Natuna Sea Block B. Nah, hingga saat ini di perbatasan negara di Laut Anambas dan Laut Natuna tercatat ada sebanyak 12 KKKS. Terdiri dari 3 KKKS produksi, 4 KKKS dalam fase pengembangan lapangan atau POD, dan 5 KKKS eksplorasi. Adapun produksi migas yang berhasil dicapai Medco EP and Natuna tahun 2023 mencapai 10.590 BPH atau sekitar 110,31% dari target APBN. Angka yang termasuk menggembirakan bagi perusahaan loh guys.
Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Terakhir ada PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur atau PHKT yang terus berkomitmen untuk dapat mengalirkan minyak dan gas bumi dari lepas pantai Kalimantan Timur. Nah, bisa dibilang sebagian besar wilayah kerja atau WK migas PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur merupakan eksterminasi dan merupakan lapangan-lapangan migas yang sudah mature dan telah berproduksi selama puluhan tahun. Adapun produksi migas yang berhasil dicapai PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai 9.869 BPH atau setara 93,99% dari target APBN. Top lah ya. Nah, dari perusahaan kontraktor kontrak kerja sama yang Mimin sebut barusan, ada nggak perusahaan migas besar lainnya yang kamu ketahui? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.